Ganesha. Nah, semoga kalian semua nih dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, senang sekali nih rasanya kita bisa bertemu lagi. Nah, itu memang nih kita live podcast, yaitu live podcast O2S, obrol-obrol santai. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Dr. Laksmi sebagai moderator di live podcast kali ini. Nah, di podcast O2S kali ini kita akan membahas nih lebih lanjut tentang spesialis bedah kepala leher. Nah, buat yang masih asing nih, kita di sini bakal bahas apa sih sebenarnya spesialis bedah kepala leher itu. Nah, untuk lebih jelasnya, hari ini saya bersama dengan Dr. Luciana, spesialis bedah konsultan kepala leher yang akan menjadi narasumber kita. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Halo sahabat Ganesha. Halo Dr. Laksmi. Sehat-sehat ya pagi ini. Boleh dong dok, sekarang perkenalkan diri dulu dok. Gimana? Oke, selamat siang semuanya sahabat Ganesha. Nama saya Luciana. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Ganesha sebagai dokter bedah kepala leher. Iya, jadi dokter Luciana, spesialis bedah konsultan kepala leher ini adalah salah satu dokter bedah kepala leher yang praktik nih di Rumah Sakit Ganesha. Nah, di sini kita bahas dulu ya dok, apa sih sebenarnya bedah kepala leher itu dok? Nah, ini termasuk sesuatu hal yang cukup baru ya. Baru itu sebenarnya bukan baru-baru banget, tapi belum cukup banyak dikenal atau didengar oleh masyarakat awam, terutama mungkin di Bali, karena di Bali itu untuk spesialis bedah kepala leher itu kami hanya ada 2 orang. Kemudian yang ingin saya perkenalkan ke sahabat Ganesha sekalian adalah bahwa dokter spesialis bedah kepala leher itu adalah salah satu cabang atau pengembangan ilmu di bidang bedah yang kita khusus hanya menangani bedah kepala dan leher saja. Jadi itu cakupan ilmu itu ada banyak sebenarnya. Bukan banyak sih, ada 6 sub. Yang pertama itu ada tentang onkologi, di mana onkologi sendiri itu ada tentang oral cancer, kemudian skin, kemudian ada tentang infeksi itu bisa macam-macam nanti. Kemudian ada tentang fraktur maksilofacial atau patah tulang wajah dengan trauma yang berhubungan dengan atau yang mengenai daerah kepala leher. Kemudian ada endokrin itu ada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid dan paratiroid atau anak gondok. Kemudian rekonstruksi untuk bedah kepala leher, dan yang paling terakhir adalah kongenital atau kelainan bawaan di bidang bedah kepala leher. Gitu. Ternyata cakupannya luas ya dok ya. Ya, jadi kalau spesialis bedah umum itu kan mempelajari semua. Cuman masing-masing dokter spesialis bedah umum itu punya peminatan masing-masing, makanya mereka akan meneruskan ke jenjang pendidikan konsultan. Di mana jenjang pendidikan konsultan itu macam-macam. Kalau di Indonesia itu kalau dari bedah umum itu ada bedah digestif atau saluran pencernaan, kemudian vaskular khusus pembuluh darah, kemudian bedah kepala leher itu sudah pasti, sama satu lagi onkologi. Gitu. Jadi ada 4. Sangat bermacam-macam ternyata ya konsultannya Yes, tergantung ya dok ya. Oh ya, tadi kan udah dijelasin nih sama dokter Lucy beberapa sub bidang yang mungkin ditangani oleh bedah kepala leher. Kalau boleh nggak sih dok sharing dikit apa sih kasus terserinnya yang mungkin paling sering dokter tangani di bidang dokter? Kalau kepala leher itu yang paling awam itu mungkin ini ya, yang berhubungan dengan endokrin, yaitu kelenjar gondok. Ada pembesaran di kelenjar gondok, entah itu pembesaran yang normal dalam artian jinak, atau yang karena keganasan atau kanker. Nah itu yang lumayan sering, top 10-nya itu. Terus kemudian disusul kelainan ini ya, kongenital atau kelainan bawaan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang paling sering lagi itu adalah patah tulang wajah atau trauma di daerah kepala dan leher, entah karena tusukan, entah karena kecelakaan. Baru disusul yang lain. Oke, ternyata itu teman-teman kasus tersering yang ditangani oleh bedah kepala leher. Jadi mungkin dokter sebelumnya ada pesan nih buat sahabat-sahabat Ganesha? Sebenarnya tujuan podcast kita kali ini tuh saya ingin memperkenalkan bahwa ini ada satu bagian bedah atau pengembangan ilmu bedah yang belum terlalu sering didengar ya, belum terlalu sering dikenal di masyarakat. Jadi untuk masyarakat, terutama sahabat Ganesha, kalau memang ada keluhan di bidang bedah kepala leher, terutama yang paling sering kita temui tadi yang saya sampaikan, mungkin ada
tumor di kelenjar gondoknya, kemudian ada kelainan bawaan di regio kepala leher. Jadi kelainan bawaan itu macam-macam. Boleh datang konsultasi. Sama satu lagi tuh yang paling sering laka lantas kita itu kalau di daerah Bali cukup tinggi ya, apalagi jarang banget orang pakai helm di sini kan. Apalagi kalau lagi pakai baju adat itu kan jarang banget tuh pakai helm. Nah kalau memang ada laka lantas yang berhubungan dengan trauma atau patah tulang wajah atau mungkin trauma di daerah leher tuh boleh banget tuh boleh konsultasi ke dokter bedah kepala leher. Gitu. Siap dokter. Jadi sahabat-sahabat Ganesha nggak perlu ragu lagi kalau ada keluhan nih yang seperti disebutkan dokter Luciana tadi, bisa banget datang ke prakteknya di rumah sakit Ganesha. Benar. Oke. Ya dok. Jadi ini ada nih tadi yang ya dokter Lasmi kayaknya ada titipan pertanyaan. Saya tadi udah dibisik-bisikin ada titipan pertanyaan. Iya ada titipan pertanyaan. Sama kalau yang mau live IG, kalau ada yang mau nanya boleh banget. Jadi nanti mungkin dari pihak rumah sakit bakal menyampaikan ada 3 pemenang untuk pertanyaan yang paling seru dan paling menarik. Mungkin boleh disampaikan aja dokter untuk pertanyaan yang titipan pertanyaan. Jadi ada titipan pertanyaan. Oke, ini ya dok ya dari @yanswatnyana. Jadi dia bertanya nih, dok izin bertanya, kenapa dokter tertarik mengambil spesialisasi bedah kepala leher ya dokter, dan apakah tindakan dari dokter spesialis bedah kepala leher dapat ditanggung BPJS? Ini pertanyaan yang bagus banget, penting di era BPJS sekarang ya dok, pasti teman-teman juga banyak tanya nih. Benar. Sebenarnya kenapa kok saya tertarik? Karena masih jarang ya. Jadi satu Indonesia Raya ini belum sampai 30 orang jumlah dokter bedah kepala leher kita. Ini masih bisa dihitung ya dok ya? Yes, di antara 300 juta penduduk kita. Jadi saya tuh sebenarnya senang sesuatu yang masih rare, masih jarang. Nah, kemudian yang kedua itu termasuk salah satu cabang dari bedah yang menurut saya itu sulit. Ya, onkologi itu sulit. Jadi ya termasuk tertantang juga sih. Tidak ya. Kemudian pertanyaan keduanya tadi apakah tindakan-tindakan dari bidang bedah kepala leher itu ditanggung BPJS? Itu pertanyaan bagus banget karena di era BPJS zaman sekarang ini orang-orang tuh sekarang sudah mulai sadar untuk bisa mendaftar ke BPJS ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa banyak kasus-kasus dari bedah kepala leher itu yang ditanggung oleh BPJS. Salah satu contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tumor untuk kelenjar gondok atau anak gondok itu sudah ditanggung. Kelainan bawaan pun itu juga sudah ditanggung. Ya. Memang di beberapa daerah itu tergantung dari dari sosialisasi dari BPJS-nya itu, tapi overall atau secara keseluruhan atau secara umum itu semua udah ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak usah khawatir. Jadi untuk teman-teman sahabat Ganesha yang ada di Bali itu terutama kalau memang mau ada konsultasi yang berhubungan dengan apapun yang di regio masih kepala leher, boleh banget untuk datang konsultasi gitu. Nggak usah sungkan-sungkan nih. Bener banget sih, apalagi udah terdaftar di BPJS. Yes. Oke, udah jelas mungkin ya sahabat-sahabat Ganesha. Jadi ada nih titipan pertanyaan kedua nih dok. Yes. Dari Aprilia Fadila. Jadi apa saja sih yang termasuk jenis operasi bedah kepala leher dan bedanya apa ya dengan bedah umum? Seperti itu dok. Oke. Bisa dibantu jelaskan dulu. Balik lagi, ini pengulangan lagi bahwa yang termasuk jenis operasi bedah kepala leher itu termasuk 6 subbab yang saya sampaikan tadi atau 6 pendalaman ilmu yang saya sampaikan tadi. Cuma yang membedakan dia dengan dokter bedah umum adalah pertama mungkin ini ya, pendalaman dari ilmunya itu sendiri. Jadi kalau di bedah umum itu memang kita tidak mempelajari terlalu dalam, gitu. Jadi hanya superficial case-nya saja, tapi tidak, karena memang kasus-kasus di bedah umum itu memang juga ada batasnya. Tapi kalau untuk advance case yang seperti itu sangat-sangat bisa sekali dikerjakan oleh bedah kepala leher. Meskipun pada saat pendidikan dulu, pada saat saya pendidikan spesialis bedah umum pun sudah pernah mengasisteni untuk teman-teman training. Kalau kebetulan di tempat saya dulu itu di Udayana itu training yang ada itu adalah training onkologi. Jadi kami mengasisteni untuk training onkologi, di mana kasus-kasus adalah kasus-kasus yang kompleks. Itu pertama kasus kompleks, kedua kasus recurrent atau
tumbuh kembali atau tidak tuntas atau residu, nah itu akan dikerjakan oleh konsultan gitu. Jadi kalau secara bisa dibilang bahwa selain lebih advance atau lebih sulit ya, titik utamanya itu adalah yaitu sesuatu yang tidak kita dapat, tidak kita pelajari pada saat di bedah umum, itu yang didalami pada saat kita pendidikan di konsultan. Gitu ya. Jadi lebih dalamnya lagi berarti ya dok ya, spesifik ya berarti ya. 6 bahasan tadi yang saya sampaikan ya, dari konstruksi dan lain sebagainya. Gitu, siap dok. Nah, ada nih pertanyaan yang menarik ya. Iya, 3 nih dok. Dari @ayuwinda.lestari. Jadi, apa perbedaan antara kelenjar getah bening yang normal dan yang mengkhawatirkan dok ya? Mungkin mencurigakan kita nih, kayak kita harus periksa nih sekarang kayak gitu. Sebenarnya kalau kelenjar getah bening tubuh manusia itu bukan hanya di head and neck aja. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu kita punya kelenjar getah bening. Cuman karena kita sekarang lagi membahas tentang kepala dan leher ya. Jadi kelenjar getah bening itu kalau kita curiga ke suatu keganasan, itu kan pertanyaannya ya. Atau mana yang normal, mana yang enggak. Kalau kelenjar getah bening itu sebenarnya ukurannya sangat kecil sekali. Ya, ukurannya kecil sekali. Jadi seharusnya secara teori dia tidak teraba. Seharusnya secara teori. Tapi kalau dia terjadi sesuatu, pertama yang paling sering kita temui itu kalau terjadi infeksi, otomatis dia akan terjadi pembesaran. Itu pertama. Kedua, di hidung dengan nyeri. Kalau infeksinya itu memang mengkhusus atau memfokus di kelenjar getah bening sendiri. Kemudian kalau dia itu, jadi kelenjar getah bening itu sebenarnya seperti tentaranya suatu negara. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres di region tertentu yang dekat dengan pembesaran kelenjar getah bening itu, dia akan besar. Contoh ada tumor mungkin di daerah rongga mulut gitu ya. Jadi nanti yang membesar adalah semuanya di sebelah kanan. Otomatis nanti pembesaran kelenjar getah beningnya yang awam ya, yang masih operasi yang berarti akan ada pembesaran kelenjar getah bening yang di daerah situ, jadi di leher sebelah situ. Nah, kalau kita mau bilang kapan dia mencurigakan atau enggak, mencurigakannya itu adalah pertama ukurannya membesar seperti yang saya bilang, palpabel atau teraba. Teraba ini gede nih, dulu nggak ada di benjolan, udah mulai panik. Kedua nyeri. Ya, kemudian yang ketiga banyak, jumlahnya juga banyak, nggak cuma satu aja. Tumbuh di tempat lain, jadi selain di leher mungkin di ketiak juga, mungkin di lipat paha juga. Itu juga udah kita harus curiga. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atau konsultasi ke dokter kan dilakukan pemeriksaan penunjang. Pada saat dilakukan pemeriksaan penunjang ada yang namanya USG yang paling simpel sekali. USG dulu nih, USG dulu dilihat. Nah, nanti dari gambaran USG itu ada khas, entah apakah dia ada pengapuran di tepi-tepi dari kelenjar getah bening itu, terus kemudian size-nya atau ukurannya itu jelas-jelas lebih dari 1 cm. Kemudian ada gambaran tertentu atau spesifik atau karakteristik yang mengarah ke suatu infeksi, contohnya kalau semuanya di infeksi, nah itu kelihatan semua. Nah dari situ baru kita lebih curiga lagi nih. Jadi nanti kan akan ditimbang-timbang dan dipadukan dengan pemeriksaan fisik. Oh ya, ini curiganya suatu infeksi, ini curiganya suatu keganasan, ini curiganya enggak, ini pembesaran yang normal gitu. Nanti dari situ baru bisa dan akan diambil tindakan berikutnya. Jadi kalau pada pemeriksaan kelenjar getah bening apakah akan dilanjutkan dengan biopsi atau kita sambil cari juga sumbernya dari mana nih. Kalau seperti yang saya bilang tadi di mulut ternyata ada gitu kita. Jadi pemeriksaannya itu utuh. Jadi bukan hanya fokus di pembesaran kelenjar getah bening aja enggak. Kita lihat dekat-dekat situ ada apa tuh. Oh, daerah mulut aman gitu. Atau daerah tiroid atau kelenjar gondok aman gitu. Nah, itu nanti ada step-step pemeriksaan. Sangat kompleks ya dok ya, ternyata hanya sekadar pertanyaan satu kelenjar getah bening aja ternyata yang diperiksa tuh banyak ya dok ya. Karena pada dasarnya ilmu itu tidak statis, jadi kita tuh pendalaman ilmu tuh bisa dari berbagai macam entry point. Jadi seperti contohnya yang kita bahas hari ini tentang spesialis bedah kepala leher. Nah kalau saya pendalamannya dari ilmu bedah, tapi kalau semuanya dari teman-teman sejawat dokter THT, telinga hidung tenggorokan, itu juga akan ada ilmu yang sama yang kita pelajari. Cuman mereka latar belakangnya dari sana, atau mungkin juga dari bedah mulut, atau mungkin juga dari dokter bedah plastik. Jadi
secara istilahnya itu ada bagian-bagian yang saling bersilangan atau beririsan. Nggak ada masalah, karena apa ya, ilmu itu seperti yang saya bilang, ilmu itu statis, jadi kita tuh bebas belajar dari mana aja. Gitu. Ya, semoga teman-teman sahabat Ganesha ini ya bisa lebih membuka lagi wawasannya tentang ilmu bedah kepala leher. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang asing lagi nih. Benar banget nih Dok, jadi udah nggak perlu lagi bingung-bingung kalau ada gejala yang udah seperti Dok Lucy tadi bilang, kemudian apalagi tadi itu yang di pertanyaan yang terakhir terkait dengan penjara getah bening tuh kalau sudah mulai ada nih yang kok kayak besar ya. Kalau orang Bali bilang mungkin ini ya nyeling ya. Apa sih bahasanya terus kayak udah mungkin ada gejala-gejala kayak gitu, segera aja nih daripada terlambat, mending segera konsul ya sih Dok. Bener lah. Nah mungkin ada pertanyaan ya? Kayaknya kita harus ngintip lagi nih di IG kita. Mungkin ada yang mau nanya lagi mungkin. Mau bertanya mungkin ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya di IG live selain yang 3 tadi? Ada nih? Ada, oke. Mungkin cukup itu dulu ya. Kemudian jangan lupa di 3 penanya yang tadi itu jangan lupa klaim ke admin IG-nya Ganesha untuk ngeklaim ininya pemenangnya ya. Keren banget tuh. Yes. Oke, jadi teman-teman sahabat Ganesha tadi udah jelas banget nih Dok Lucy sharing sama kita tentang bedah kepala leher. Jadi mungkin sekarang udah bisa lebih paham ya dan nggak asing lagi sama yang namanya spesialis bedah konsultan kepala leher kayak gitu. Nah jadi sahabat Ganesha ada beberapa hal nih yang saya sampaikan sebelum saya tutup live podcast ini. Yang pertama kami informasikan kembali kalau jadwal Dr. Lucy spesialis bedah konsultan kepala leher nih adalah dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1 siang tentunya untuk pasien non BPJS. Nah kalau untuk pasien BPJS kapan nih Dok? Kalau untuk pasien BPJS itu dokternya praktek di hari Sabtu sampai Minggu itu pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Oke, benar kan Mas? Benar ya. Nah terus ini saya mau nyampaikan nih sahabat Ganesha kalau mau vaksinasi juga jangan lupa di RS Ganesha ini juga udah buka poli vaksin yang memiliki sertifikasi internasional atau ICP. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial RS Ganesha, Instagram kami dan juga Facebook kami dan TikTok di @rs2_ganesha. Nah, terima kasih banyak Dokter Lucy. Sama-sama. Lain kali kita podcast lagi ya tentang lain kali kita ngobrol. Kalau tadi kan kita saya menjelaskan ya spesial tentang apa sih cakupannya bedah kepala leher itu. Nah mungkin di podcast berikutnya kita akan ngomongin tentang kasus-kasusnya. Iya Dok, kayaknya akan membuat orang-orang lebih ini dah, maksudnya jadi tahu nih kasusnya kayak gimana sih ditanganinnya. Lebih ke arah ini kali ya, lebih ke arah edukasi dan pengenalan wajah kali ya, supaya nanti lebih tahu oh ini ternyata kasusnya banyak ya. Nanti bisa pilihannya mau dokter mana aja. Oke, pantengin terus ya sahabat Ganesha untuk podcast Ganesha. Semoga podcast kali ini bisa memberikan sahabat Ganesha itu banyak informasi lah intinya. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya di O2R.